Nah, kembali lagi ke konten PC rakitan dan sekarang di sini budgetnya agak gue naikin sedikit sekitar di 18 jutaan dan kalian udah dapet PC rakitan kayak gini nih. Bisa dilihat GPU-nya udah vertical mount dan ini gue pakai GPU dengan spesifikasi VRAM 16GB. Terus juga CPU-nya udah 10 core 16 thread pakai RAM 32GB DDR5, SSD-nya NVMe Gen 4 1TB dan tentunya secara estetik bisa dilihat ini udah cakep banget. Ini gue pakai liquid cooler 360 mm dan ini LCD-nya bukan dari casing ya, tapi dari liquid cooler sendiri. Bisa dilihat ini bisa kita lepas pasang guys. Nah, tuh bisa dilepas pasang dan ini cakep banget dengan budget under 20 jutaan ya udah dapat PC seperti ini. Dan gue sebenarnya sih hanya ingin lebih meng-highlight dari sisi CPU coolernya karena ini produk barunya PC Cooler yaitu bernama CPS PC Cooler DT360 yang memang ini produk baru dan cukup menarik juga inovasinya. Dan nanti juga gue akan breakdown satu-satunya spesifikasi apa aja sih komponen-komponen yang gue pakai di PC rakitan kali ini. Nah, CPS ini tuh merupakan sub-brand baru dari PC Cooler yang ditargetkan untuk pasar premium komponen. Sehingga bisa dilihat nih, shifting perubahan desain produk-produknya yang sebelumnya punya gaya desain yang ya kayaknya bukan untuk semua orang sih. Bisa sekarang jadi makin minimalis dan cakep sehingga terlihat seperti barang yang premium. Tapi tetap CPS PC Cooler ini harganya masih kompetitif. Dan untuk CPS PC Cooler DT360 ini tuh dibanderol dengan harga 2,5 juta. Ya memang bukan harga yang terjangkau buat semua orang, tapi ada alasan kenapa dihargai segitu. Yang pertama tentu dari build quality-nya. Ini cooler tuh bener-bener premium. Ini berbahan metal, ini berbahan metal, itu berbahan metal juga. Pokoknya serba banyak lapisan metal alias bisa dibilang bermaterial aluminium alloy. Dan hasilnya tentu si DT360 ini cukup terbukti sih. Dia tuh build-nya mewah dan gak ada part yang renggang maupun kopong. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah desainnya yang cukup rapi. Out of the box ini fan-nya udah langsung terpasang dan ini kabelnya udah daisy chain serta dikasih juga nih velcro pada selang-selangnya. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu adalah secara spesifikasinya. Ini tuh fan-nya bisa berputar mencapai 3000 rpm dan water pump-nya bisa mencapai 2600 rpm. Ini putaran yang lumayan tinggi dan udah pasti airflow-nya sih maksimal banget. Dan terakhir dia nih punya inovasi dari LCD display-nya. Sekilas mungkin kalian melihat ini LCD display biasa, tapi di sini dia punya fitur yang agak unik. Nah, secara spesifikasi LCD sih dia udah cukup lebar dan resolusinya juga cukup tinggi, plus ini udah 60 Hz jadi bakal smooth banget animasi yang ditampilkan di display ini. Dan yang bikin dia unik dan beda dari beberapa liquid cooler yang lain yaitu adalah layarnya bisa dilepas pasang. Jadi kalau kalian mau pindahin layarnya ke tempat lain kayak ke casing gitu misalnya, ya bisa-bisa aja karena belakang layarnya ini tuh ada magnet jadi bisa ditempel ke surface apapun yang berbahan metal. Asal pastikan aja kabel USB-C-nya ini juga tetap terhubung karena ya ini bukan wireless. Nah, kalau layarnya dilepas, CPU blocknya ini nggak kopong kok, alias nggak kosong gitulah. Nah, di sini tuh ada tulisan CPS yang ARGB juga nih LED-nya. Dan ini tuh dilapisi kayak, ya se-feeling-feeling gua pas megang sih kayak berbahan kaca gitu. Ya walau secara gamblang tidak diinfokan sih sama PC coolernya. Nah, untuk software LCD-nya sendiri sih udah lumayan lengkap fitur-fiturnya. Ada hardware monitoring, informasi hardware dari PC yang kita pakai. Dan di sini ada menu untuk mengcustom tampilan LCD-nya. Nah, software mereka cukup kasih banyak kebebasan seperti di sini tuh kita bisa mengupload gambar JPEG atau bahkan video MP4 supaya ini tuh nanti dijadikan background dari LCD-nya. Dan lebih jauh lagi kita di sini tuh bisa membuat teks, grafik hingga chart yang real time untuk menampilkan info seperti CPU atau GPU usage, suhunya, dan juga clock speednya, tapi tentunya masih banyak lagi yang kita bisa kreasikan sesuai kemauan kita. Namun di sini dengan segudang fitur itu, menurut gua secara UI dan UX dari software ini tuh masih bukan yang terbaik. Harusnya sih PC Cooler bisa diimprove lagi karena gue pribadi aja tuh cukup lama adaptasi di menu-menunya mereka ini sehingga buat orang yang mungkin awam banget apalagi first time nih mengoperasikan AIO dengan LCD tentu akan sangat bingung banget sih dengan tampilan software mereka. Dan juga walau kita bisa custom berbagai teks dan icon, sayangnya template tema yang di bawaannya ini tuh nggak banyak.
Itu tuh buat orang yang pingin serba satset dan gampang bosen gitu. Ya agak PR banget sih kalau harus custom manual dulu. Ya walau sih untungnya kita bisa save custom theme di sini cukup banyak. Dan at least sih template background yang dikasih itu udah lumayan banyak. Yang di sini tuh nggak cuma gambar statik aja, di sini ada juga gambar yang berbasis GIF. Ya by the way udah sejauh ini tapi gue belum kasih tahu kelengkapan paket yang dibawa sama AIO ini. Nah di sini tuh kita dapat juga nih Fan Hub Controller yang tentu ini bonus yang menarik banget sih. Proses instalasinya juga very easy. Di sini gue contohkan pakai CPU LGA 1700 karena ya rakit PC kali ini memang gue tujukan untuk pakai CPU Intel. Nah, kita di sini tuh tinggal pasang bracket mount LGA 1700 aja seperti biasa. Dan selanjutnya tinggal apply thermal paste serta pasang langsung aja CPU blocknya ke motherboard. Asal pastikan lepas dulu sih plastik yang ada di bagian CPU blocknya ini. Dan anyway, untuk mounting soket Intel udah langsung terpasang juga out of the box, jadi kita nggak perlu gonta-ganti lagi. Nah, CPU yang bakal gua pakai pada rakitan ini tuh adalah Intel Core i5 14400F. Yang di sini tuh udah punya P-Core dan E-Core dan harganya udah turun drastis banget. Itu bisa didapetin di sekitar 1,8 sampai 1,9 juta. Nah untuk motherboardnya nih, gue pakai ASRock B760M Pro A versi DDR5. Motherboard yang cukup baru juga sih dari ASRock untuk B760. Dan ini dia udah support PCIe 5x16 untuk GPU. Dan di sini ada juga 3 slot NVMe Gen 4 buat upgrade kapasitas storage ke depannya. Dan kemudian setelah CPU blocknya terpasang, kita tinggal install aja si radiator ke casing. Yang di sini gua pasangnya ke top panel casingnya. Lalu jangan lupa LCD-nya yang tadi bisa dilepas pasang, colokin terlebih dahulu kabel USB-C-nya. Lalu kita juga nih colokin kabel USB 2.0 front panel ke motherboard agar ya nanti si LCD-nya bisa nampil. Dan kita silakan aja, kalian terserah mau pasang LCD-nya ini pada posisi apapun, mau dipasang ke casing atau dipasang ke CPU coolernya. Dan kalau semuanya udah terpasang rapih dan benar, jangan lupa klotekin nih plastik-plastik yang masih menempel. Nah, PC ini gue pakein casing dari CPS PC Cooler C3T700 yang merupakan casing berbentuk V-Stang dual chamber dan udah support motherboard ATX. Dan casing ini harganya cukup terjangkau dan di harga tersebut kalian udah dapetin fan casingnya aftermarket PC Cooler bernama FG120 ARGB. Dan ini dikasih 7 buah. Dan di antara 7 fan casing ini ada yang berbentuk reverse airflow tapi di sini kalian harus pasang manual sendiri ke casingnya. Jadi casingnya itu tidak terinstalasi dengan fan casing dan kalian memang harus pasang sendiri. Jadi ini cuma dikasih free aja dari si PC coolernya. Anyway, casingnya di sini juga udah support vertical mount GPU tanpa bracket tambahan. Tinggal PR beli PCIe riser aja sih. Yang dari PC cooler sebenarnya juga ngejual riser tersebut di harga sekitar 500 ribuan. Tapi kalau kalian punya alternatif dari brand lain yang lebih terjangkau, ya silahkan aja pakai. Dan untuk GPU-nya sendiri di sini tuh gua pakai ASRock Challenger RX 9060 XT 16GB. Salah satu varian 9060 XT 16GB dengan harga yang ramah kantong. Nah kemudian buat RAM-nya di sini tuh gua pakai T-Force Delta RGB 2x16GB DDR5 6000. Dan untuk SSD di sini pakai T-Force juga untuk seri G50 1TB yang udah NVMe Gen 4 dengan speed baca 5000 MB/s. Terakhir soal power supply di sini gue pakai Corsair RM750E yang jujur sih ini agak overkill karena sebenarnya 650 watt pun juga masih cukup buat spek yang dipakai ini. Jadi ya silakan aja swap ke power supply yang lebih terjangkau. Dan total rincian harga dari PC rakitan ini ada di 19,3 jutaan. Dan sebenarnya tadi kan gue bilang kalian bisa lebih hemat lagi kalau pakai power supply dari brand yang lebih terjangkau. Misalnya di sini gue ganti power supply-nya ke brand ASRock biar sama-sama klop gitu sama GPU-nya sama-sama ASRock gitu kan. Nah, di sini jadi bisa lebih hemat, jadi harganya di 18,5 jutaan aja. Dan berikutnya nih, performa dari PC ini sendiri gimana sih dengan budget 18 jutaan itu bisa ngapain aja PC ini? Well, pertama-tama di sini gue pengen bahas suhu CPU-nya terlebih dahulu. Yang untuk sebuah Core i5 14400F sih suhunya cukup anteng di 50-an derajat aja pas lagi pakai Cinebench multi-core. Tapi pas gue ganti ke CPU yang lebih powerful seperti i5 13600KF, itu juga sebenarnya masih oke-oke aja dengan suhu terjaga di 70-an derajat.
Nah, saat dipakai gaming juga suhu CPU-nya pun adem banget. Ini cuma 40-an derajat aja udah kayak lagi idle nih. Tapi ya memang si 14400F kan TDP-nya cukup rendah ya saat gaming. Dan untuk si 13600KF sekalipun sih juga ya nggak sampai demam juga tuh suhu CPU-nya. Dan kalau gue ngutip nih reviewnya Tech Power Up, si DT360 ini tuh nggak cuman jualan gimmick LCD aja, tapi bisa juga kasih performa yang nggak main-main. Bahkan sesekali mengalahkan berbagai AIO dari brand-brand kondang dengan harga yang lebih mahal dari DT360 ini. Dan juga hasil tes DT360 dikatakan bisa menghandle TDP CPU Intel sampai 374 watt dan AMD di 262 watt. Selengkapnya sih kalian bisa ngelihat aja di artikel Tech Power Up karena mereka ngetesnya jauh lebih komprehensif. Karena di sini di video gua hanya ingin lebih menunjukkan sisi estetiknya aja dan contoh dari PC build-nya. Kemudian selanjutnya untuk performa productivity dari PC ini. Nah, ini untuk ngedit video di DaVinci Resolve maupun Premiere Pro juga udah lancar banget. Yang di sini gue tes pakai software Puget Bench Benchmark, jadi kalian bisa langsung komparasikan aja hasil skor-skor ini ke webnya Puget Bench. Kemudian buat 3D rendering yang pakai CPU base juga masih oke, dan kata siapa juga nih Radeon nggak bisa dipakai 3D. Ya bisa-bisa aja sih, asal softwarenya itu support Radeon Hip. Nah, buat diajak belajar LLM juga masih oke. CPU runtime-nya tuh mendapatkan 10,5 token per second. Dan kalau pakai GPU via Vulkan Runtime itu bisa dapat di 58,5 token per second. Dan kita sebenarnya juga masih bisa kasih makan model dengan parameter yang lebih tinggi mengingat VRAM GPU-nya ini udah 16 GB. Dan akhirnya kita sampai ke tes gaming. Nah, buat ngegame di 1440p pakai ray tracing juga udah aman banget sih di PC rakitan ini. Apalagi di sini udah bisa juga pakai FSR 4 yang tentu nggak lagi bikin upscalingnya kayak smooth rendering kayak di FSR 2 dan FSR 3. Cuman memang untuk game seperti Black Myth Wukong nih, dia itu cukup berat karena ini game itu ngejalanin path tracing yang memang lumayan berat sih buat GPU Radeon. Anyway, buat yang pengen rakit PC-nya cuman fokus untuk main game kompetitif kayak Valorant, di sini udah easy peasy 300-400 FPS, tinggal sisain budget aja nih buat beli monitor 240Hz atau mungkin 300Hz kalian. So, PC rakitan ASRock X PC Cooler ini sih cukup menarik dan gue pribadi waktu ngeproses rakit PC ini sih cukup puas karena jarang-jarang gitu rakit PC yang bisa vertical mount seperti ini dan jarang-jarang juga gue ngerakit PC yang pakai LCD display dari liquid coolernya. Dan PC ini sebenarnya juga udah ARGB ya, jadi bisa RGB sync pakai software Polychrome Sync sih dari motherboard ASRock-nya. Dan itu bisa nih sinkron untuk liquid cooler dan juga fan casingnya. Tapi untuk GPU itu sebenarnya sih ada LED-nya, tapi LED-nya itu bukan RGB, melainkan itu cuma fix LED yang cuma bisa di on off aja. Nah, untuk RAM di sini sebenarnya sih bisa sinkron, tapi ini gue lupa buka aja sih softwarenya. Nanti ada B-roll itu yang menunjukkan RGB dari semua fan dan RAM-nya itu bisa sinkron kok pakai software Polychrome Sync, atau mungkin kalian nanti pakai motherboard lain juga silakan aja, itu bisa tetap RGB sync. Dan tak lupa untuk liquid cooler dari CPS PC Cooler DT360 ini cukup ngasih inovasi yang cukup segar ya di tengah berbagai liquid cooler dengan LCD display yang mungkin menawarkan harga mungkin juga jauh lebih murah dari DT360 ini. Tapi mungkin nyaris gak ada ya liquid cooler yang bisa LCD displaynya tuh dilepas pasang kayak gini nih. Tuh, jarang-jarang gitu. Mungkin yang unik selain dari ini sih yang curve gitu ya, tapi yang bisa dilepas pasang tuh hampir kayaknya sih jarang-jarang ada ya. Dan gue baru pertama kali lihat juga dari si PC Cooler ini. Dan untuk harga di 2,5 juta sih gue rasa itu udah cukup oke karena dia ngasih build quality yang worth it. Itu ya bukan sembarang liquid cooler asal-asal buat, itu build quality-nya mewah banget. Dan juga di sini dari sisi performance tadi kita bisa lihat itu udah mantep banget, bahkan bisa mengalahkan beberapa brand-brand kondang. Namun di sini mungkin agak disayangkan dari sisi software ya, itu masih agak-agak tampilannya belum terlalu user friendly. Dan untuk garansi di sini sih dari EMD-nya katanya sih dia bilang ini garansinya hanya 3 tahun. Ya gue sih berharap di sini bisa 5 tahun. Walau ya kita juga kenal lah distributor EMD ini kan cukup ini juga ya, cukup gampang juga lah untuk ngeklaim produk-produknya. Tapi akan lebih enak gitu kalau garansinya bisa mencapai 5 tahun untuk harganya yang di 2,5 juta ya, supaya kita lebih worry free lah.
Nah, untuk alternatifnya jika kalian merasa nih masih kemahalan nih 2 juta buat sebuah CPU cooler doang. Tenang aja, di sini PC cooler juga ada alternatifnya, yaitu adalah GT360 yang ngasih LCD display juga, tapi harganya di sini lebih murah, yaitu cuma di 1,5 jutaan. Tapi ya tentu dengan harga yang dipatok lebih terjangkau ya kalian nggak dapat benefit fitur-fitur atau ya build quality yang sama seperti si DT360 ini. Tapi buat kalian sendiri gimana tentang overall build PC kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin sih segitu dulu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.